Shalom semua kita yang sudah hadir di live streaming YouTube GB Arcadia dalam tuntunan sepekan. Wow, kita bersyukur ya. Kita ada di hari yang ke-6 di Sabtu ini, di Sabat Shalom ini. Tentunya saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti tuntunan sepekan dari Senin sampai Jumat kemarin ya. Dan saya percaya dari ayat emas yang disampaikan oleh teman-teman sebelum saya, kita juga semua pasti udah punya. Dan ayo temukan maknanya, temukan remanya, dan pastikan hubungannya dengan penuntasan amat agung Tuhan Yesus. Kenapa begitu? Karena setiap kita memang dirancang, direncanakan untuk menjadi bagian dari penggenapan janji-janji Tuhan. Karena itu, hari ini di hari yang ke-6, saya ingin menyampaikan juga beberapa hal penting dalam hal kita membuat rema dalam ayat emas yang kita terima selama awal tahun kemarin ya. Nah makanya sekarang ini saya pun punya ya, kemarin saya sudah sampaikan di beberapa pertemuan. Saya dapat dari Yohanes 12 ayat yang ke-36 yang berbunyi, dikatakan percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu supaya kamu menjadi anak-anak terang. Nah saya rindu dari penjelasan sebentar ini menolong kita mengerti bahwa kita memang dipanggil, dipilih menjadi anak-anak terang. Karena itu kita pertama harus percaya bahwa kita adalah pilihannya Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, kita harus mempergunakan waktu yang ada. Karena terang yang ada pada kita ini adalah terang yang bersifat sementara sampai kita ketemu dengan terang sejati, yaitu Allah sendiri dalam Kristus Yesus yang datang di kali yang kedua. Atau kita bertemu dengan Dia dalam kehidupan kekal nanti. Tetapi hari ini di tempat ini, di waktu kita tinggal di bumi ini, kita punya tanggung jawab untuk memberitakan kabar baik. Nah, kabar baik yang bagaimana? Kabar baik yang bukan dari kekuatan kita, tapi yang datang dari terang yang ada di dalam kita. Terang yang kita terima dari Roh Kudus yang datang dari Bapa melalui Kristus Yesus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Karena itu, kalau pagi ini saya ingin beberapa hal penting. Tadi saya sudah spill di awal bahwa waktu saya dipanggil, dipilih untuk apa sih? Untuk menjadikan kita umat yang rajani, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan karena itu Allah ingin setiap kita diperlengkapi agar kita menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi barometer ukuran, agar kita benar-benar menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Kristus Yesus. Nah, saya percaya kalau terang yang ada pada kita selain sudah kita terima, tapi yang paling penting dari semua itu adalah kita mesti menjaga terang itu, menjaga terang yang ada pada kita. Ya, tentu saya percaya setiap kita kan memang bergumul dalam pergumulan masing-masing. Pergumulannya berbeda-beda, intensitasnya berbeda-beda, tapi percaya saja semua yang kita alami, besar, kecil, berat atau ringan, Tuhan ada menyertai kita. Yang mau dan mengerti katakan amin. Dan kita mau bersedia dipakai Tuhan di era Pentakosta yang ketiga ini. Mari miliki satu pemahaman yang sederhana untuk memahami terang di dalam kita. Yang pertama gini, kita ini adalah buatan Tuhan. Ya, kalau dikata kita ini dari debu tanah. Tapi siapa kita yang olehnya kita dipilih, dimahkotai dengan nafasnya Allah? Manusia digambarkan secitra dan segambar, serupa dengan Dia. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan jadikan diri kita murahan. Yes, memang kita diambil, dipilih dari debu tanah, murahan, diinjak-injak orang. Bahkan waktu iblis berperang melawan malaikat Tuhan di surga ya, memberontak, dilempar ke bumi. Itu kan seperti menohok gitu ya. Dilempar ke bumi, bumi menjadi pijakannya seolah-olah. Dan dari bumi yang dipijak iblis itu, dari waktu dia dilempar bumi, Tuhan membentuk kita. Bayangkan ya, dari tempat di mana diinjak-injak iblis gitu misalnya gitu ya. Lalu Tuhan membentuk kita menjadi pribadi manusia. Dan lebihnya lagi apa? Kita digambarkan segambar dan serupa dengan Dia. Diberi nafas hidup. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Satu hal yang saya selalu ingat dan saya sering ingatkan buat kita semua, bahwa kita dipilih itu bukan sekedar kebetulan, bukan ya kecelakaan gitu ya, bukan istilah kata ya daripada Tuhan nganggur di surga lalu dia iseng-iseng, enggak. Coba saya menjelaskan ya.
di surga terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh iblis, dan iblis jatuh dalam penghukuman, dibuang dari kalangan, jadi dilempar keluar dari kalangan surga, dan karena itu iblis tidak punya tempat lagi di sana. Nah, iblis kan harusnya dapat hukuman. Sampai hari ini belum dihukum. Kenapa belum dihukum? Karena awal diciptakan segala sesuatu itu sebenarnya baik, dan dalam kehendak bebas itu ada pilihan untuk tidak bersama-sama dengan Allah, dan pada waktu ternyata tidak sesuai dengan tujuan Allah. Kalau di dalam bahasa kita disebut amartia ya, melenceng gitu ya, maka harusnya ada satu konsekuensi. Tetapi waktu itu tidak ada sesuatu yang dapat menjadi tolak ukur sebuah konsekuensi diterima oleh iblis. Dan saya membayangkan sesuatu, manusia diciptakan itu mengapa serupa dan segambar, agar manusia dapat memberikan contoh keteladanan kepada semua makhluk, bahwa ini loh manusia diciptakan dengan citra dan gambar dirinya Allah, dan kehidupannya adalah kehidupan yang meneladani kehidupan Allah di surga. Makanya doa Tuhan Yesus selalu bilang apa? Di bumi seperti di surga. Atau sebaliknya, waktu dia memberikan perumpamaan tentang hal kerajaan surga seumpama, selalu bilang gitu ya. Nah, saya mengajak saudara memahami beberapa hal penting ini. Nah, lalu waktu manusia sudah memberikan teladan, jadi contoh, maka Tuhan punya alasan untuk mengatakan, nah kamu lihat ya hambaku. Nah, ingat ya waktu Tuhan dalam Dewan Musyawarah Allah berkata kepada iblis yang masih punya kesempatan berkeliaran tuh ya, dalam konteks spiritual ya, tempatnya memang tidak di surga, tapi dia dalam konteks spiritual dia masih ada di pemandangannya Tuhan, dalam artian Tuhan masih terus mengawasinya. Makanya waktu dia tanya, kamu lihat ya Ayub hambaku itu, kenapa bisa begitu? Karena Tuhan tuh rindu menemukan pribadi yang dengan sadar dalam kehendak bebasnya cinta Tuhan, mengiring Tuhan sepenuh waktu dan sepenuh hidup. Dan olehnya ya, Tuhan bisa menjadikan orang ini atau manusia itu menjadi contoh bagi iblis sekalipun, juga bagi segala makhluk. Nah, makanya waktu iblis dengar itu, iblis langsung ngomong, oh ya jelas lah Tuhan dia bisa begitu karena Tuhan jagain. Coba kalau Tuhan gak jagain, tahu saudara, Tuhan izinkan iblis. Catat ya, Tuhan izinkan iblis mengambil apa yang ada padanya, yaitu kesehatannya, hartanya, apa yang ada pada dia. Nah, pagi ini saya mengajak saudara merenungkan. Kadang kita melihat ujian atau cobaan itu sesuatu yang membuat kita dibilang, oh membuat saya jadi susah gitu. Padahal enggak, itu adalah bagian dari Tuhan ingin melihat kita dalam bentukan Tuhan. Citra diri Allah itu pribadi yang bersyukur dalam segala keadaan. Dan saya percaya waktu saudara bersyukur dalam segala keadaan itu, saudara bisa memuliakan Tuhan dan menjadi contoh bagi banyak orang dan bagi segala makhluk. Juga menjadi barometer ukuran bagi si iblis. Yang bisa ngerti maksudnya katakan amin dulu ya. Nah, lalu setelah itu apa saudara? Pada waktunya iblis akan dihukum. Karena apa? Karena orang-orang benar yang hidupnya tak bercacat dan tak bercela dalam kehendak bebasnya dan cintai Tuhan sampai akhir hidup. Dan saya berdoa orang-orang itu ada di sini, saudara dan saya. Yang ngerti katakan amin. Karena itu saya ingin ajak saudara di pagi ini, ayo pastikan kita menjadi pribadi yang dipanggil, dipilih. Catatan saya penting sekali, saudara ingat. Dikatakan dalam Roma 8 ayat 29 bahwa Tuhan itu menentukan kita dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, yaitu Kristus Yesus, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang disebutnya Tuhan Yesus itu bukan lagi umat, tapi anaknya Allah. Tetapi bukan hanya itu, dia menjadi saudara, dia yang sulung di antara kita. Nah, makanya saudara dan saya memahami pagi ini kalau dipanggil Tuhan jangan abai atau istilahnya kata cuek-cuek lah. Ayo serius. Di Sabat Shalom ini saya mengajak kita temukan panggilan Tuhan. Memang kita harus melewati proses-proses. Dikatakan kamu akan dipanggilnya. Kalau kita menyebut justification atau istilah kata-kata kita nih ada proses
justification, dipanggil, dipilih dengan tangan yang kuat, kita ditebus oleh darah Yesus. Amin kan? Itu proses yang dilakukan oleh Allah sendiri. Tapi yang kedua, emang ini nggak mudah, tapi harus kita menang, yaitu sanctification, dibenarkannya. Artinya tadinya salah, tapi diproses jadi benar, diproses menjadi lebih baik. Nah, di situ tuh perlu pergumulan, saudara. Kesepakatan antara kita, saudara dan saya dengan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mau serahkan hidup, tapi juga mau berbuat, bertindak, bergerak. Yang ngerti katakan amin. Baru dari sesudah itu, 1 dan 2 tadi, yang ketiganya dimuliakannya. Dan saya percaya, kalau pertemuan hari ini pertemuan yang sangat khusus, spesial. Dalam Roma 8 ayat 30 itu menjelaskan bagaimana Allah mau mempermuliakan kita, saudara. Tapi percayalah, itu bukan simsalabim, bukan sekali jadi. Memang proses. Orang yang pengen sekali jadi, saya khawatir dia cepat kecewa, karena hal itu akan tidak mudah ditemukan. Makanya sahabat Shalom ini menyimpulkan dari Senin, Selasa sampai Jumat kemarin, teman-teman saya sudah nyampaikan dari para diakon, diakones dan tim penggembalaan. Dan hari ini saya mengajak kita semua, ayo dong, kita masa 2025 udah lewat, masuk 2026, kita nggak mau lebih baik sih? Usia udah bertambah, jangan kita punya aku terus dimunculkan. Kita sekali waktu ya izinkan Tuhan lah ambil alih hidup kita. Nah, makanya di dalam pertemuan ini saya mengajak kita semua, ayo lihat, introspeksi diri, baik, bukan tunjuk orang lain, tapi tunjuk diri sendiri. Apakah respon kita sudah benar atau belum? Ingat, saya ingin ulangi terus, respon menentukan hasil, dan respon menunjukkan siapa saya sesungguhnya. Nah, di pagi ini saya percaya sebelum kita beraktivitas, saya ingin semua kita menjadi anak-anak terang. Tandanya apa? Pertama, percaya. Katakan percaya. Bagaimana untuk percaya itu? Perkatakan apa yang saya percaya. Yang kedua, saudara, kita harus terus, kita harus berjalan di dalam terang itu, saudara. Berharap dan mengandalkan Tuhan. Kalau kita membaca merujuk dalam Ratapat 3 ayat 24 dan Yesaya pasal 40 ayat 31, proses berharap dan mengandalkan Tuhan itu adalah proses jalan menuju mujizat, jalan menuju keajaiban. Saudara tahu bagaimana artinya sehat? Kalau pernah mengalami sakit, makanya kita berani bayar harga untuk olahraga, makan yang cukup, istirahat yang cukup. Karena kalau udah sakit, aduh susah bukan main. Makanya sehat itu mahal. Sebenarnya sehat murah, tapi jadi mahal karena kita ceroboh. Makanya kita bisa belajar dari sehat itu. Pergumulan, tantangan, atau kata negatifnya, cobaan itu diizinkan Tuhan agar otot-otot rohani kita kuat. Amin. Dan kita punya kesempatan untuk mengalami janji-janji Tuhan. Ingat saudara, Yakub dalam segala kekurangannya akhirnya menemukan satu titik di mana dia bergumul dengan Tuhan dan manusia, dan dia menang. Catat saudara, pergumulan itu membuat semua orang makin dekat sama Tuhan. Harusnya. Saya berdoa saudara pun mengalami. Harusnya kita makin dekat sama Tuhan. Pergumulan itu membuat kita makin dekat sama Tuhan. Yang kedua, pergumulan itu membentuk karakter kita, saudara. Pergumulan itu harus membentuk karakter kita. Makin tahu bahwa kita ini debu. Kembali lagi, mau kaya sebagaimana kaya, mau hormat mulia sebagaimana mulia, ujungnya juga kita harus tinggalkan dunia ini kok. Kita harus bertanggung jawabkan sama Dia yang memberi hidup kok. Makanya karakter makin dibentuk. Yakub dibentuk benar-benar, saudara. Kalau saya mau pakai tokoh Yakub ya. Yang ketiga, saudara, pergumulan itu membuat Tuhan punya hak dan punya kesempatan untuk memberkati kita lebih lagi. Kalau kita menang, pergumulan yang kita menangkan itu membuat Tuhan punya alasan untuk memberkati kita lebih lagi. Yang ngerti katakan amin. Jadi kalau tanya, mau nggak diberkati lebih lagi? Mau, semua angkat tangan. Tapi pertanyaannya, siapa menang dalam pergumulan? Siapa mau menang dalam ujian? Siapa mau menang dalam tantangan? Setiap orang yang melihat semua itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita makin dekat sama Tuhan, makin kita membentuk karakter kita, makin membuat kita Tuhan punya alasan untuk memberkati kita. Maka itu kita akan semangat, saudara. Walaupun ujiannya nggak mudah, tapi pastinya jadi kita akan semangat. Karena di dalam pergumulan itu Tuhan janjinya gini loh, pikul aku yang kupasang. Sadari benar Tuhan itu mengizinkanku untuk kita pikul. Jadi kalau lain kata, loh Tuhan kok iseng banget ya, Allah mah angkatku ke ya.
Justru tahukah saudara, kita perlu cook agar kita terarah. Kita perlu cook agar kita terbentuk menjadi kuat. Kita perlu cook menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Tuhan tahu kita ini pribadi yang saat ini dipilih Tuhan dengan cook yang ada pada bahu kita. Maka Tuhan tahu kita siapa. Nah, saudara dan saya dikatakan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan bebanku pun ringan. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan khawatir. Kalaupun Tuhan izinkan tantangan kayaknya nggak mudah ya, lumayan ya. Tapi percayalah Tuhan sudah siapkan segala pertolongannya. Ya dulu ada kuis apa saya lupa namanya. Jadi ada 3 lah pertolongan di dalam kuis itu. Misalnya kalau nggak mampu ya kamu bisa call friend ya, telepon teman ya kan. Lalu ada namanya bantuan apa. Selalu di tengah perjalanan dalam kesusahan kita ada cara Tuhan yang membuat kita bisa lewatin satu tahap ke tahap berikutnya. Nah makanya pagi ini dalam pertemuan Sahabat Shalom mengakhiri tuntunan sepekan, saya rindu sekali lagi kesimpulannya. Jangan pernah alergi dengan ujian, jangan pernah alergi dengan tantangan, karena kita adalah anak-anak terang. Kita harus percaya dan kita harus menjaga terang itu dalam hidup kita. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat memasuki hari yang baru, hari penuh sukacita di mana Tuhan ada. Terang itu ada atas saudara dan saya. Nah, pagi ini saya mau berdoa kita semua. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu yang menuntun kami sampai di Sabat ini. Bapak, terima kasih di tangan terangkat, hati terbuka. Aku minta pengurapan-Mu yang mengajar kami, menuntun kami, mengertikan kami bahwa kami ada. Walaupun dari debu, tapi kami digambarkan secitra dengan Engkau Bapa. Hari ini kami minta urapan-Mu memampukan kami memahami. Masuk di pekan yang baru, Tuhan berikan kekuatan. Aku impartasikan kuasa roh di Sabat ini. Terimalah dengan bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Terima pengurapan, terima. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang, Bapak Ibu Saudara, angkat tangan kita. Dan dengan bersukacita dimanapun kita berada, responi segala berkat di Sahabat Shalom ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyadarkan dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Terimalah dengan bersukacita segala berkat yang berlimpah-limpah. Berkat dari Bapa di sorga, cintanya Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus yang manis indah menyertai mulai hari biasa dan sampai selama-lamanya. Semua terima berkat dan percaya, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih buat semua kita yang sudah ikut dalam tuntunan sepekan selama 6 hari ya, 6 hari ini. Dan jangan lupa hari Senin depan tanggal 26 Januari kita masuk lagi dalam rumah doa pagi seperti luar biasanya di Zoom maupun live streaming. Dan jangan lupa besok minggu ibadah ya, terus berkati. Shalom.